kepada Allah. Karena di bulan ini tempat di bulan di mana Allah membuka pintu-pintu tobatnya kepada hamba-hamba yang ingin bertobat. Siapa yang ingin bertobat, waktunya di bulan Rajab ini. Bukan akhirnya nunggu bulan Rajab baru tobat, bukan. Maksudnya gitu. Tapi ini kesempatan kita. Artinya ini kesempatan kita, jangan kita sia-siakan, karena rahmatnya Allah tercurah di bulan-bulan Rajab seperti ini. Perbanyak istighfar untuk menghapus dosa-dosa yang kecil. Sholat sunnah taubat, taubatan nasuha, untuk menghapus dosa-dosa kita yang besar yang telah lalu dan lain sebagainya. Nah, ini waktunya. Makanya siapa yang menanam benih di bulan Rajab ini, insya Allah di bulan Ramadan dia akan menikmati hasil panennya, panen besar. Ibaratkan pian bahuma padi, beras, ingin berasnya itu kualitasnya baik, pasti bibitnya juga harus baik. Kalau bisa yang bagus, yang baik, yang mahal harganya, supaya nanti dipanen bisa dapat untung besar, kan gitu ya. Dirawat itu, ditanemin benih, dikasih pupuk, kemudian disiram, dirawat, dijaga. Di bulan berikutnya panen. Nah, ketika panen dapat untung besar di bulan suci Ramadan. Nah, ini ayo jangan lewatkan kesempatan ini. Nah, di bulan nanti, di bulan Ramadan, agama kita juga mengajarkan disiplin di bulan Ramadan. Apa disiplinnya? Puasa. Ketika puasa di bulan suci Ramadan, 1 bulan full, 30 hari atau 29 hari, tergantung hilal ya. Nah, kalau sudah kelihatan hilalnya, bisa diganjil, bisa, kalau belum bisa genap, kan gitu ya. Jadi puasa itu mengajarkan kedisiplinan. Sahur, makanlah kalian di waktu sahur, karena makan di waktu sahur itu penuh dengan keberkahan, betul. Nah, kalau sudah waktunya imsak, kita disiplin untuk menahan diri dari memakan makanan di waktu sahur. Setelah imsak, azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gak boleh makan lagi, stop di situ. Gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh berhubungan suami istri dan lain-lain sebagainya yang membatalkan puasa kita, kan begitu. Itu disiplin tuh. Ketika sudah waktunya maghrib, azan lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disiplin. Untuk apa? Dipersilahkan kita untuk berbuka puasa. Es nyur halal, betul. Es nyur halal haram? Halal. Tapi kalau belum waktunya buka, nggak boleh diminum. Disiplin nggak tuh? Disiplin kan? Bingka barandam halal, nyaman. Apalagi kalau pas puasa panas-panas ngelihat bingka barandam, udah gitu bingkanya dingin lagi. Wah, baru dimasukin kulkas, ngiler. Iya nggak? Tapi kalau belum waktunya disiplin, nggak boleh dimakan, meskipun halal. Lalu kemudian ayam masak habang, pais iwak patin misalnya, wow nyaman benar ya. Ini ngomongin makanan, ngomong-ngomong jadi lapar nih ya. Tapi kalau belum waktunya nggak boleh, itu disiplin. Kalau belum waktunya nggak boleh ya. Jadi oleh karena itu bini sendiri ya, waktunya buka nggak boleh ya.
Nunggu isya dulu ya. Isya selesai baru. Nah, jangan setelah buka langsung main, jangan. Itu nafsu amat namanya ya. Nah, ya. Jadi nunggu waktu, disiplin itu agama kita. Ya. Oleh karena itu, perkara halal, perkara haram itu agama mengajarkan kedisiplinan. Yang halal ambil, yang halal kita kerjakan, yang haram kita tinggalkan, jangan kita gawe. Dan di antara kedua-dua perkara yang halal dan haram itu yang sudah jelas, ada perkara yang nggak jelas, namanya syubhat. Ini halalkah, ini haramkah? Itu syubhat namanya. Kita nggak tahu nih sumbernya dari mana. Kita nggak tahu nih sumbernya dari yang halal apa yang haram. Itu syubhat. Baik. Masalah halal dan haram adalah masalah yang penting dan sangat-sangat penting untuk kita semua, yang harus dan wajib diperhatikan oleh setiap mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, yang dimana kita semua ini mengharapkan amal ibadah yang dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dapat berhasil kita semua ini mencapai keberhasilan, kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Dan dikatakan ada di dalam kitab Wasiatil Mustafa lil Imam Ali karamullah wajhah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya Ali, man akalal halal safadinuhu wa raqqa qalbuhu wa lam yakun lidakwatihi hijabun." Nabi SAW bersabda kepada kita, mewasiatkan kepada Imam Ali, "Wahai Ali, barang siapa yang mengkonsumsi makanan dan juga minuman yang sumbernya itu dari sesuatu yang halal jelas, maka dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, sofadinuhu, agamanya akan bersih." Kita punya agama nih bersih, ya, karena memang agama itu asal mulanya sesuatu yang suci, yang bersih. Dan sesuatu yang bersih, yang suci, wajib kita jaga dari sesuatu hal yang dapat mengotorinya. Contoh, pian punya baju putih nih, gamis putih. Yang namanya gamis putih pasti pian jaga bujur-bujur ketimbang jubah atau gamis yang warna hirang. Dijaga duduknya di mana nih supaya kada rigat, kada kotor, kan gitu. Hah? Nggak kena kotoran, apalagi kotoran binatang, apalagi tanah, dijaga bujur-bujur. Dan agama juga seperti itu. Setiap mukmin, setiap orang yang Islam wajib menjaga agamanya dari sesuatu yang dapat mengotori agamanya dia. Nah, orang yang memakan makanan halal, yang meminum minuman yang halal, sofadinuhu, agamanya akan bersih. Dan juga dikatakan waraqqa qalbuhu, hatinya akan lunak, lembek. Artinya mudah sekali menerima nasihat-nasihat dari tuan-tuan guru, dari para habaib, dari kiai, dari ulama, dari kuitan apalagi. Yang namanya hati yang lunak, yang lembut, dikasih nasihat cepat nyantol. Beda sama orang yang hatinya keras. Orang kalau sudah hatinya keras, dinasehatin kayak apa, kada terima. Nggak boleh mabok, tetap aja mabok. Nggak boleh judi, tetap aja judi. Nggak boleh berzina, tetap aja berzina. Nggak boleh mencuri, tetap aja mencuri. Sholat yang benar 5 waktu, tetap kada mengerjakan sholat, apalagi puasa. Nah itu kalau orang hatinya sudah keras, mendengarkan nasihat kada rasuk. Nah kalau orang yang hatinya bersih, hatinya lunak, mendengarkan nasihat, menerima nasihat, itu bisa diterima. Oh, yang namanya sholat itu wajib, dia gawe, dia kerjakan kewajibannya. Nah kada bolehlah pian itu main malam-malam, nggih,
Habis maghrib pulang, habis sholat maghrib pulang, inggih. Kan gitu. Kalau pian main jangan jauh-jauh naklah, inggih. Itu orang tua tuh nasihatin. Mak, jangan minum minuman keras lah, inggih. Kada dikerjakan. Walhasil setiap nasihat yang diberikan akan dapat diterimanya dengan mudah. Masuk. Dan dikatakan bukan cuman agamanya bersih, bukan cuman hatinya lunak, akan tetapi walam yakun lidakwatihi hijabun. Ketika dia berdoa, doanya tidak ada halangannya, tidak ada hijabnya. Nah, kita ini kadang doa, ya Allah, apalagi Allahumma sugi, Allahumma sugi, Allahumma sugi, doanya misalnya gitu. Ya Allah kepingin sugi, ya Allah kepingin sugi, gitu kan. Tapi nggak sugi-sugi, kan gitu. Kenapa? Karena doa kita itu masih ada penghalangnya, masih ada hijabnya. Yang dimana ketika kita berdoa, doanya kita belum bisa menembus sesuatu hijab tersebut, sesuatu yang menghalangi antara doa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya Allah nggak mau ngabulkan. Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha pemberi rezeki. Nggak mungkin Allah nggak mengabulkan, pasti Allah kabulkan. Cuman tanda tanya besar, ada apa ketika kita berdoa, doa kita nggak diijabah sama Allah, kan gitu ya. Nah, jawabannya masih ada hijab yang menghalangi sampainya doa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hijabnya itu terkadang itu kebanyakan adalah dosa-dosa kita yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Dosa kita lawan kuitan, dosa kita lawan laki, dosa kita lawan bini, dosa anak kepada orang tuanya, dosa murid kepada gurunya, kan gitu. Dosa memakan yang haram, meminum yang haram, mencuri, dan lain sebagainya. Akhirnya ketika kita berdoa, doa itu nggak sampai, nggak diterima, nggak dijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang laki-laki diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, seorang laki-laki ini setiap ibadah dia berdoa sama Allah, sampai ibadahnya itu luar biasa. Terus setiap ibadah dia berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Rob, gitu. Ya Allah, doa apa aja. Akan tetapi doa yang dia inginkan itu nggak diijabah sama Allah, nggak diterima sama Allah, nggak dikabulkan sama Allah. Seorang sahabat bertanya, kenapa kok bisa begitu wahai Rasulullah? Padahal dia ini orang ahli ibadah, sholatnya bagus, puasanya bagus, dan lain sebagainya. Akan tetapi kenapa doanya setiap dia doa nggak diijabah sama Allah? Katanya Nabi Muhammad SAW apa? Bagaimana doanya mau diijabah sedangkan yang dia makan sumbernya dari sesuatu yang diharamkan sama Allah, yang dia minum minuman yang haram, bahkan pakaian yang dia kenakan sumbernya dia beli dari rezeki yang haram. Bagaimana sesuatu yang haram itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apalagi yang namanya doa, kan gitu. Nah, makanya kita bisa berpikir nih, makanya manusia dikasih otak, dikasih akal yang sempurna, bisa berpikir, oh iya sih, berarti kalau saya ini berdoa, doanya nggak dikabulkan Allah, berarti ada yang salah sama diri saya, kan gitu. Berarti ada yang kurang sama diri ulun. Oh, mungkin ulun ini belum bertobat dari segala dosa-dosanya ulun. Beb, saya lihat Beb, ini orang nih maksiat jalan terus, tetapi sugih, kan gitu ya. Ada orang gitu, maksiat jalan terus, tapi hartanya banyak Beb. Mobil mewah dia bisa beli, rumah mewah dia bisa bangun, istri 4, anak banyak, sugih Beb. Sholatnya kadang sholat, kadang-kadang kada.
puasa di bulan Ramadan, saya lihat nanti yang siang hari di warteg nongkrong, makan dia di rumah makan Padang misalnya, seperti itu. Ibadahnya biasa-biasa aja, maksiat jalan terus, tetapi kalau rezekinya lancar, itu namanya istidraj. Paham? Allah masih memberikan dia kesempatan nih untuk bertobat, supaya dia bisa berpikir. Jadi jangan mentang-mentang orang kaya, ya rezekinya lancar, dia nggak sholat terus kita mau ngikutin dia. Enggak. Justru yang meskipun kita dapatnya sedikit, tapi ibadah kita kenceng, ibadah kita baik, bagus, itu yang lebih utama. Ya, sholat sunnah 2 rakaat di waktu fajar itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kan gitu. Ibadah itu lebih baik, lebih afdol daripada harta-harta yang ada di dunia ini. Tuh, ya. Lalu dikatakan ya Ali man akala syubhati istihbaha alaihi dinuhu wa adlama qalbuhu wa man akala al-haram mata qalbuhu wa khaffa dinuhu wa dha'ufa yaqinuhu wa hajiballahu da'watahu wa qallat ibadatuhu. Qala qala Nabi Muhammad SAW. Ada pengaruh makanan syubhat dan haram. Nih tadi kan menceritakan yang halal nih, sama sedikit menyinggung yang haram. Ini ada pengaruhnya sekarang, pengaruh makanan syubhat dan haram. Katanya Nabi Muhammad SAW berwasiat kepada Imam Ali, wahai Ali, barang siapa yang mengkonsumsi makanan atau minuman yang sumbernya itu dari perkara yang syubhat, nggak tahu nih, nggak jelas hukumnya, apakah ini makanan halal, apakah ini minuman halal, apakah ini makanan haram, apakah ini minuman yang haram, sumbernya nggak jelas, itu namanya syubhat. Barang siapa yang mengkonsumsi makanan dan minuman yang sumbernya dari hukum yang syubhat, sesuatu yang syubhat, maka dia ragu terhadap agamanya dan gelap hati nuraninya, dia ragu agamanya. Tadi kan yang pertama, kalau makan makanan yang halal bersih itu agamanya. Nah, kalau orang yang makan dari syubhat atau minum dari sesuatu yang syubhat, dia akan ragu terhadap agamanya. Sudah ada noda-noda kotor di situ. Ya. Paham? Lalu hatinya akan gelap. Ini belum keras, baru gelap. Ya. Lalu dikatakan oleh Imam Ali oleh Nabi Muhammad SAW kepada Imam Ali, barang siapa yang mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, maka hatinya mati, keras kemudian mati. Naudzubillah min dzalik. Orang ya kebanyakan sudah tahu nih, misalkan kita tahu, oh itu makanan, itu minuman, atau itu duit, rezeki, sumbernya dari sesuatu yang syubhat. Nah, kalau keseringan makan, minum, atau dapat duit, rezeki dari sesuatu yang syubhat, maka sama saja dia telah menceburkan dirinya ke dalam perkara yang haram. Karena dia sudah tahu, oh ini syubhat, kenapa digawe tetap. Seringan makan duit syubhat, keseringan makan dan minum minuman yang syubhat, maka sama seperti dia menceburkan dirinya ke perkara yang haram. Nah, orang yang makan dan minum dari sesuatu yang haram, maka hatinya akan mati. Wa iyadzubillah min dzalik. Dan agamanya akan rapuh. Lama-kelamaan kalau rapuh nih, kayu dimakan sama rayap, itu lama-lama akan habis tuh kayu. Akhirnya apa? Akhirnya akan rapuh dan akhirnya akan hancur. Kalau sudah hancur, maka kayu itu akan tidak sempurna lagi. Begitu juga agama. Kalau lama-lama agama ini ringkih, rapuh, kemudian hancur, hati-hati, iman kita bisa menjadi kufur. Ya. Lalu kemudian lemah imannya. Orang yang makan dan minum minuman yang haram sering seperti itu, maka lemah imannya.
Kalau lemah imannya kemudian hilang, hati-hati bisa kufur. Lalu dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala menolak doanya dan sedikit ibadahnya. Betul. Orang yang sering makan dan minum minuman yang haram, doanya itu akan ditolak sama Allah. Dan bahkan orang yang sering memakan dan minum dari sesuatu yang haram, maka ibadahnya sedikit, malas. Datang ke majelis malas, sholatnya males, puasanya males, sodakohnya males, menuntut ilmu males, sedekahnya males, walhasil males berantakan. Untuk dia ibadah yang notabene-nya pahalanya itu sesungguhnya bisa menguntungkan dia di dunia maupun di akhirat. Ya, nah itu. Nah, Al-Imam Ali Al-Khawas radhiyallahu an pernah berkata di dalam satu magolahnya yang artinya, barang siapa mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dia kemudian aktif beribadah, ya, orang ini makan minum dari sesuatu yang haram tapi rajin ibadahnya, maka orang itu tak ubahnya seperti burung merpati yang mengerami telurnya yang telah busuk. Ya, capek dia, burung tuh capek, gak ada hasilnya, mengerami telur yang busuk, yang rusak, dikeramin terus, gak netes-netes, karena sudah busuk, karena sudah rusak, gak mungkin netes, gak mungkin anaknya bisa keluar dari cangkang telurnya, ya, dalam waktu yang lama, percuma, kan seperti itu. Nah itu. Dan dia juga berkata, semua perbuatan maksiat yang dilakukan oleh setiap hambanya Allah subhanahu wa ta'ala itu disebabkan oleh makanan yang haram. Ya, perbuatan maksiat yang dilakukan oleh hamba-hambanya Allah itu sebagian besar ya disebabkan oleh makan dan minum minuman yang haram. Semakin banyak sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh kita, semakin banyak perbuatan maksiat yang kita lakukan di sisi Allah. Nah, barang siapa yang memakan barang haram dan ingin berbuat baik, maka dia menginginkan sesuatu yang mustahil. Ya, ada kisah nih, ya, Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Dia itu orang yang gemar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rajin ibadahnya, seorang wali min auliyaillah, Masya Allah. Seorang wali, Syekh Abu Yazid Al-Bustami, dia ibadah bertahun-tahun, tetapi apa? Tetapi dia dalam ibadahnya itu tidak merasakan kelezatan ibadah kepada Allah. Yang biasanya dia ibadah kepada Allah itu lezat, dapat merasakan kenikmatan, tetapi suatu waktu dia ketika beribadah, misalkan membaca Quran, biasanya dibaca Quran dia merasakan kelezatan dalam membaca Al-Quran, lalu kemudian dihilangkan sama Allah. Tiba-tiba seperti itu. Dia sholat, biasanya dia sholat merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika dia sholat, tetapi tiba-tiba dihilangkan sama Allah kenikmatan, kelezatan dalam beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Lalu dia berpikir, ya Allah, apa salah hamba ini? Apa dosa yang telah hamba lakukan? Biasanya ulun ini merasakan nikmat kelezatan dalam beribadah, kok tiba-tiba engkau hilangkan kenikmatan dan kelezatan tersebut, ya Allah? Dia berpikir, apa salah hamba ini, ya Allah? Apakah hamba memakan atau meminum sesuatu yang haram? Alhamdulillah selama ini hamba menjaga dari sesuatu hal yang haram tersebut. Kemudian dia ingat, oh coba dia mau tanya sama ibunya, itu orang soleh, orang pintar dulu begitu. Akhirnya dicurhat sama ibunya. Terus kemudian dia nanya sama ibunya, wahai ibu, saya ini mau tanya, dulu waktu ibu mengandung saya, pernah nggak ibu memakan atau meminum dari sumber yang haram? Alhamdulillah nak, selama ibu
hidup ini, bahkan mengandung dirimu, tidak pernah sedikit pun memakan atau meminum sesuatu yang diharamkan sama Allah. Lantas kenapa? Kok ibadah saya yang tadinya lezat, merasakan kelezatan, tiba-tiba dihilangkan kenikmatan tersebut? Ditanya lagi sama Syekh Abdul Yazid Al-Bustami, wahai ibu, pernah nggak sesuatu ibu memakan sesuatu yang syubhat atau meminum sesuatu yang syubhat hukumnya? Dia ingat-ingat, pernah nggak ya dulu ya? Oh iya pernah. Dulu waktu saya lagi hamil kamu, kata ibunya, lagi mengandung dirimu, yang namanya binian kan kalau lagi hamil kan ada rasa ngidamnya, ngidam kepingin es nyur, ngidam kepingin apa, diajak ke mall misalnya, ngidam ingin diajak jalan-jalan meskipun naik sepeda motor keliling-keliling tengah malam ya. Kan ada tuh, kadang ya bebinian lagi dia ngidam kan, kadang ganyang gitu ya, kadang ya juga itu tengah malam, kalau nggak diturutin rasanya gimana gitu, tuh orang ngidam kan gitu. Nah ibunya Syekh Yazid Al-Bustami ini, Abu Yazid Al-Bustami, suatu ketika dia datang ngidam, di atas rumahnya itu, rumahnya tingkat, di atas rumahnya dia ngelihat ada wadah yang lagi dijemur, wadah kering yang lagi dijemur. Pas dia ngelihat wadah itu, rasa ngidamnya timbul ya. Lalu kemudian tanpa izin tetangga, tanpa minta halal, tanpa minta ridho, dia ambil tuh wadahnya tetangganya yang lagi dijemur, diambil sedikit aja, paling segini, nggak banyak-banyak, untuk menghilangkan rasa ngidamnya dia. Diambil, dimakan, sudah hilang ngidamnya. Dia cerita sama Syekh Abu Yazid Al-Bustami, oh mungkin sebabnya ini, oh mungkin sebabnya ini nih, yang tadinya ulun ini merasakan kenikmatan, kelezatan dalam beribadah, tiba-tiba dihilangkan sama Allah. Katanya Abu Yazid Al-Bustami memberikan masukan, nasihat yang baik kepada orang tuanya, ibu coba deh ibu pergi datengin tetangga kita yang waktu ibu pernah ambil tuh wadahnya, minta maaf, minta halal, minta ridhonya. Lalu seketika itu juga ibunya tersebut pergi ke rumah tetangganya, minta maaf, minta halal, minta ridho. Setelah diberikan maaf, diberikan halal, diberikan ridho sama tetangganya, Syekh Abdul Yazid Al-Bustami dia beribadah kembali kepada Allah, yang tadinya hilang kenikmatan dan kelezatan tersebut, akhirnya diberikan kenikmatannya kembali oleh Allah. Tuh. Hikmah di sini apa? Tuh lihat, kalau yang subhat aja seperti itu, apalagi yang haram. Orang yang aktif dalam memakan dan meminum sesuatu yang haram, dia tidak akan pernah merasakan kenikmatan dan kelezatan ketika dia sembahyang, atau dalam dia berpuasa, atau dalam dia mengaji, atau dalam dia hadir di majelis taklim, atau membaca daripada Al-Quran firman Allah Subhanahu Wa Taala. Gak pernah dan tidak akan bisa merasakan nikmat dan lezatnya dalam beribadah kepada Allah. Beda sama orang yang menjaga dirinya dari yang halal, dari yang haram, memakan yang halal, meminum yang halal. Sholatnya enak, tenang, puasanya nikmat, hadir majelis betah meskipun 6 jam duduk gak bangun-bangun, burit panas, ya kan? Tapi nikmat, kan gitu. Kadang sampai ngantuk-ngantuk, nikmat tapi. Ini orang yang diberikan kenikmatan dalam beribadah ya seperti ini, betah. Mau ngaji sampai 1 hari 1 juz, nikmat. 1 hari hatam Al-Quran, nikmat. Karena nggak ada lagi penghalangnya antara dia dengan Allah. Dikasih kenikmatan, kelezatan sama Allah dalam beribadah kepada Allah. Ya, itu Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu.
Rezeki yang haram dan rezeki yang haram itu mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada nasihat dari Rasulullah kepada Imam Ali yang terakhir ya, sebagai penutup. Ya Ali, idza ghadaballah ala ahadin razaqahu malan haraman fa idza istudda ghadabuhu alaihi wa kalla bihi syaitanan yubaraku lahu fihi wa yashabuhu wa yashghaluhu bid dunya anid dini wa yashalu lahu umura dunyahu wa yaqulullah ghafurun rahim. Nah ini Rasulullah SAW bersabda menasihati kepada Imam Ali, wahai Ali, jika Allah marah sama seseorang, kalau Allah sudah murka sama seseorang hamba, maka Allah akan memberinya rezeki berupa kekayaan yang haram. Ini hati-hati, dijaga bujur-bujur nih. Kalau Allah sudah marah dan murka sama seorang hamba, maka Allah akan memberikan seseorang tersebut dari penghasilan, dari rezeki yang sumbernya yang haram, kekayaannya yang haram, dan dia nggak bisa membedakan mana yang halal mana yang haram. Udah nggak bisa membedakan lagi, bahkan seperti itu. Tanah orang, oh diakuin ini tanah ulun, padahal bukan. Lahan yang bukan lahan dia diambil, padahal bukan lahannya dia, ilegal, dikerjakan, dikeruk tuh, dan lain sebagainya. Kan ada seperti itu. Tidak lagi bisa mengetahui ini halal, ini haram, karena Allah sudah memberikan rezeki dari yang haram. Itu Allah murka namanya. Tandanya Allah marah. Tuh. Apabila kemurkaannya Allah bertambah kepada orang tersebut, maka Allah akan menugaskan syaitan katanya untuk membantu mengurusi harta kekayaannya dia. Naudzubillah min dzalik. Syaitannya itu jadi sekretarisnya plus bendaharanya dia. Ini luar biasa nih. Ini sabdanya Nabi Muhammad SAW. Betul-betul kita ingat, betul-betul kita camkan baik-baik. Ini nggak main-main. Ini sabdanya Nabi pasti betul. Jangan ragu sama sabdanya Nabi Muhammad SAW. Yang ragu sama hadisnya Nabi, hati-hati bisa kufur, keluar daripada agama Islam, karena nggak percaya sama Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau Allah semakin murkanya bertambah, semakin marahnya Allah bertambah kepada seorang hamba, Allah tugaskan syaitan untuk mengurusi pembendaharaannya dia, mengurusi harta kekayaannya dia, sehingga orang tersebut selalu disibukkan dengan urusan-urusan dunia, ya, hingga lupa terhadap urusan agamanya dia, dan mudah orang tersebut memudahkan orang tersebut dalam urusan dunia. Lalu orang tersebut dengan enaknya berkata, udah tenang, sudah tenang aja. Hah? Allah kan maha penyayang, maha pengasih. Ini kurang ajar nih. Hah? Allah ini maha pengampun lagi maha penyayang katanya. Udah tenang aja, tenang dah. Udah biar yang dosa kan saya, yang maksiat kan saya, yang kerja kan saya, masa bodoh, yang penting saya kaya. Paham? Saya mau kerja kayak apa 24 jam, lu gak usah ngurusin. Yang kerja-kerja gue, kan gitu. Kalau ribut sama urusan orang, gue mau dapat yang haram, yang halal, itu urusan gue sama Allah. Tenang aja, gue punya Tuhan maha pengampun, maha penyayang. Ini kurang ajar nih. Paham ya? Ini Nabi Muhammad SAW bersabda nih. Itu tandanya apa? Itu orang hatinya sudah mati, karena kebanyakan makan dan minum yang haram.
nggak bisa ngebedain lagi mana yang halal mana yang haram. Kerjanya yang penting sugih. Ya, setan ditugaskan sama Allah untuk menjadi sekretarisnya, untuk menjadi bendaharanya dia, yang ngurus harta kekayaannya dia. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu jaga khususnya perut kita nih, katanya Imam Ghazali, jaga perut kita untuk sesuatu yang masuk ke dalam perut kita nih dari sumber yang haram, bahkan yang syubhat. Betul-betul yang masuk dari perut kita ini sampai di pencernaan kita adalah makanan dan minuman yang halal. Kalau makan dan minum yang halal, badan jadi sehat, insya Allah jauh dari penyakit, insya Allah. Ya, mudah-mudahan semuanya dapat dipahami, amin ya rabbal alamin. Ya, wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan semuanya kawak mengamalkannya, insya Allah. Ala hadihi niyat wa kullu niyatin salihah bijahi Nabi Muhammad.